yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz, Bapak Ibu serta para hadirin sekalian, Mbak Mas yang berbahagia. Puji syukur kami lanjutkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pengajian di acara tarbiyah berjumat pada hari ini. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum memulai kajian ada tilawah dari saudara Dr. Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li surahan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min zakarin أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Muhammad Ilham yang telah melantunkan ayat sucinya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Ustadz dengan topik pada hari ini yaitu pilar kehidupan orang beriman, mengimani kehidupan akhirat. Monggo Ustadz kepada tempat kami persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Pada para pemirsa dan juga peserta kajian offline, ketika yang dirahmati Allah, karena kajian kita pada sore hari ini adalah pilar kehidupan orang beriman adalah mengimani kehidupan akhirat. Kalau kita mendengar kata pilar itu yang inti yang menopang bangunan utama. Maka ketika bangunan utama tidak ada pilarnya, bisa dipastikan bangunan utama itu akan roboh, seperti rukun Islam dan juga seperti rukun iman.
Nah, orang-orang yang beriman itu memiliki pilar kehidupan. Salah satu pilarnya adalah mengimani kehidupan akhirat. Apakah mereka orang yang tidak berilmu? Mereka berilmu, tetapi tetap mengimani kehidupan akhirat. Apakah mereka orang yang tidak beraktivitas? Jawabannya bahkan mereka memiliki aktivitas lebih banyak, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengimani kehidupan akhirat. Apakah mereka orang yang terlibat dalam kegiatan pencerahan publik? Mereka bahkan lebih dari itu terlibat dalam kegiatan pencerahan publik, tetapi pilar kehidupan mereka adalah mengimani kehidupan akhirat. Coba kita buktikan beberapa ayat yang membicarakan masalah ini. Sebelum jauh kita membaca Al-Quran, itu surat yang kedua, pada ayat-ayat yang paling awal, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang beriman. Nah, maksud saya, kalau ayat yang kedua itu menjelaskan orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengimani hal yang gaib. Yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Yang kita akan fokus bahas adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu dan peserta kajian pada sore hari ini, kita bisa dapati informasi yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini barangkali perlu kita diskusikan lebih mendalam lagi. Salah satu kekuatan yang memberikan kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk bersabar, kemampuan untuk melakukan hal-hal besar bagi orang-orang beriman adalah iman kepada yang gaib. Jadi orang yang beriman itu dimanapun mereka berada, mereka selalu membawa serta keimanan tentang kehidupan akhirat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang beriman itu orang yang masih hidup, belum meninggal. Mereka beraktivitas sebagai dokter, beraktivitas sebagai pebisnis, beraktivitas sebagai praktisi hukum seperti pengacara, beraktivitas sebagai pedagang, dosen. Mereka masih hidup di dunia. Dan mereka beraktivitas. Tetapi yang membedakan mereka dari orang-orang tidak beriman adalah orang-orang beriman itu beraktivitas dengan keyakinan yang teguh tentang kehidupan akhiratnya. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada pengaruhnya? Pengaruhnya besar. Justru orang yang masih hidup di dunia kemudian mengimani kehidupan akhirat, itu membuat tutur katanya tidak berkata apa-apa kecuali yang jujur. Tangannya tidak mengambil kecuali menjadi haknya. Kakinya tidak melangkah kecuali untuk kebaikan. Akalnya tidak digunakan untuk berpikir kecuali apa-apa yang mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tentang akan adanya hisab,
perhitungan amal, itu mereka meyakini sekali. Itulah makanya hebatnya orang-orang beriman itu. Mereka masih hidup di dunia, belum meninggal, tetapi keyakinannya tentang kehidupan sesudah kematian itu mendominasi jiwa dan hatinya. Makanya salah satu pilar kehidupan orang-orang beriman adalah mengimani kehidupan akhirat. Kita coba lihat di sini penjelasannya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan qala Ibnu Jarir wa ghairuhu wal aula an yakunu mausufina bil imani bil ghaib qaulan wa i'tiqadan wa amal. Yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib itu adalah dilakukan dengan lisan, mengimani kehidupan akhirat itu dengan lisan, wa i'tiqadan termasuk dalam keyakinan dan termasuk dalam amalan ataupun perilaku kehidupan sehari-hari. Inilah yang kemudian membuat orang-orang beriman itu istimewa. Mereka terpandu, terbimbing dalam kehidupan di dunia justru karena mereka beriman kepada hari akhir. Jadi coba dilihat di dalam surat yang berbeda. Surah Al-Anfal ayat 49. Itu orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman, itu bersikap heran kepada orang-orang yang beriman, betapa mereka masih hidup, tetapi gelora keyakinan tentang kehidupan akhirat atau kehidupan sesudah kematian itu mendominasi jiwa mereka. Sampai perkataan yang terkenal orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, itu mereka mengatakan warro haula dinuhum. Orang-orang beriman itu ditipu oleh agama itu. Itu orang-orang munafik mengatakan orang-orang beriman itu ditipu oleh agamanya. Ditipu tentang akhirat padahal nggak ada, ditipu tentang neraka padahal nggak ada, ditipu tentang surga padahal nggak ada. Nah, sampai mereka mengatakan warro haulai dinuhum. Itu Allah abadikan di dalam surah Al-Anfal ayat 49. Jadi hati-hati kalau kita sampai pada level meremehkan kehidupan akhirat, bahkan melabeli orang-orang yang beriman dengan kata-kata mereka itu ditipu oleh agamanya, ditipu oleh surga, ditipu oleh neraka. Itu Allah gambarkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-49 itu perilaku kekufuran. Nah, kalau orang-orang munafik, orang-orang musyrik mengatakan orang-orang yang beriman ditipu oleh agamanya, justru sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, iman kepada akhirat, iman kepada yang gaib justru menjadi daya dorong kuat bagi mereka untuk beramal berlipat-lipat. Iman kepada akhirat justru membuat mereka fokus untuk mencari kebahagiaan akhirat melalui amal soleh dalam kehidupan dunia. Bayangkan dokter-dokter itu amal solehnya banyak banget. Allah menjadikan para dokter punya amal soleh yang tidak sebanyak dimiliki oleh orang-orang yang tidak menjadi dokter. Maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah menghidangkan surga di depan Anda semuanya. Tinggal fokus kepada amal soleh itu dan kemudian ikhlaskan amal soleh ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan ikut dengan sendirinya. Kemudian disebutkan wa qad tadkhulul khasyah lillahi fi ma'na iman. Termasuk takut kepada Allah itu adalah makna dari keimanan. Alladzi huwa tasdiqul qawli bil amal, di mana iman itu harus membenarkan perkataan dan perkataan dibenarkan oleh keimanan.
bukti bahwa seseorang beriman itu ada pada amalnya. Dan amal itu sendiri menjadi bukti kejujuran keimanan. Orang banyak mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi tidak dibuktikan dalam kejujuran beramal. Maka keimanannya itu ada di dalam hati, amalnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu ada di dalam hati, amal solehnya itulah yang disebut dengan kebertakwaan, takut kepada Allah. Wal imanu kalimatun jami'atun lil iqrar billah. Iman itu merupakan kalimat yang utuh yang mencakup iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, wa tasdiqul iqrar bil fi'al, dan menyesuaikan ikrar itu dengan pekerjaan. Iman itu termasuk ikrar. Apa ikrar? Pak Bentar, ikrar. Ikrar itu janji. Janji itu kalau kita mendengarkan kata janji, apa yang harus dilakukan orang berjanji? Menunaikan, harus dipenuhi. Maka ketika kita beriman kepada Allah, seluruh tuntutannya harus kita lakukan. Apakah setiap orang beriman itu bertakwa? Belum tentu. Ada orang beriman saja tetapi tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Indonesia ini kita bersyukur kepada Allah, ada orang yang bicara tentang Islam dalam pembicaraan negatif, tersulut mereka, tersinggung mereka. Mereka bahkan tidak tanggung-tanggung berani angkat senjata untuk berjuang di jalan. Pertanyaannya, mereka belum menegakkan sholat, puasa juga tidak. Sehingga mereka beriman, tapi belum tentu mereka berpuasa. Tidak. Ini ada sebuah hadis yang perlu kita kaji. Kita bersyukur kepada Allah hadis ini. Hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Wa kada al-hadits al-akhar alladhi rawahu al-Hasan bin Urfah al-Abdi. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan bin Urfah al-Abdi. Berkata kepada kami Ismail bin Abbas al-Himsi dari Al-Mughirah bin Qais at-Tamimi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, siapakah makhluk yang paling menakjubkan dengan keimanan mereka? Para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Nabi mengatakan, apa alasan malaikat tidak beriman? Padahal para malaikat itu berada di sisi Tuhan mereka. Kalau begitu, para nabi ya Rasulullah, qala wa ma lahum la yu'minun. Kalau para nabi adalah makhluk istimewa, apa alasan mereka tidak beriman? Allah menurunkan wahyu kepada mereka, dan mereka pun menyampaikan wahyunya sebagai risalah. Kalau begitu, fanahnu ya Rasulullah, kami yang menakjubkan dari sisi keimanan. Kemudian Nabi mengatakan, wa malakum la tu'minun wa ana baina abharikum. Apa alasan kamu enggak beriman? Saya sebagai Rasulullah berada di tengah-tengah kalian. Qal
Mereka berkata, kalau begitu biarkan Rasulullah menjawab. Maka Nabi menjawab, ala inna a'jabal khalqi ilayya imanan kawilah. Makhluk yang menakjubkan keimanannya bagiku la qaumun yakununa min ba'dikum, adalah kaum yang nanti datang sesudah kalian, wahai para sahabat. Yajiduna suhufan fiha kitabun, mereka mengimani suhuf ataupun Al-Quran dan mereka mengimani isinya dan melaksanakan apa-apa yang ada di dalam. Itu Imam Ibnu Katsir menukil hadis untuk menjelaskan alladzina yu'minuna bil qadar. Nah, inilah yang kemudian para ulama banyak berdoa. Semoga semua umat yang datang sesudah para sahabat, sesudah Rasulullah, termasuk kita-kita ini, masuk dalam golongan makhluk yang Rasulullah menyukainya. Kita ini nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, nggak pernah berbicara dengan beliau, nggak pernah berperang dengan beliau, nggak pernah mendengar cerita tentang turunnya wahyu kepada beliau, tapi kita mengimani. Cukup? Belum. Kita menjalaninya. Cukup? Belum. Kita mendakwahkan. Ini salah satu buktinya, para dokter ini nggak pulang. Lebih memilih duduk sebentar, mengkaji, mendalami apa-apa yang disampaikan oleh para mubaliknya. Sekarang istimewanya mereka-mereka yang disebut oleh Nabi ini adalah para aktivis kesehatan yang Allah anugerahkan kepada mereka kepintaran, ilmu, skill, dan juga ukhuwah untuk kepentingan dakwah itu sendiri. Ini luar biasa, harus disyukuri. Karena jam-jam segini adalah jam-jam pulang kerja. Nah, panjenengan bukannya pulang, tetapi malah kumpul di sini untuk mendalami apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran melalui memahami tafsir para ulama tafsir. Nah, sehingga hadis ini menjadi penegas orang-orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Kalau sekarang ini kan ada semacam kesan orang-orang berilmu yang pendidikannya tinggi kadang-kadang malu disebut beriman kepada yang gaib. Gaib itu kadang-kadang tidak sejalan dengan tingginya ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Itu dikoreksi oleh Al-Quran bahwa iman kepada yang gaib itu justru pilar kehidupan mereka yang beriman. Makanya Nabi mengatakan ala, dua baris dari bawah itu, ala inna a'jabal khalqi ilayya imanan, kaum yang menakjubkan. A'jab itulah lafaz mubalaghah superlatif, kaum atau generasi yang paling menakjubkan bagiku dalam sisi keimanan, la qaumun, adalah generasi yakununa min ba'dikum, generasi hidup sesudah kalian para sahabat. Mereka mendapati suhuf ataupun Al-Quran dan mereka mengimaninya dan mereka menjalankannya dan mereka memperjuangkan. Semoga Allah jadikan kita dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita lihat pada ayat yang berbeda di surat yang berbeda, yaitu surat Hud ataupun surat nomor 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya mengandung hikmah. Thumma fussilat,
kemudian dirinci secara rapi, min ladun hakimin khabir, kitab itu datang dari sisi Allah yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui. Hikmah itu apa hikmah? Apa bedanya hikmah dengan ilmu pengetahuan? Apa bedanya hikmah dan ilmu pengetahuan? Hikmah itu ilmu pengetahuan, tetapi bukan setiap pengetahuan masuk kepada hikmah. Itu referensinya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Hikmah itu adalah pengetahuan yang seseorang menggunakannya untuk bermakrifat ataupun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah itu akan membimbing, menunjuki pemiliknya menuju kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pengetahuan yang belum sampai membuat seseorang makrifat kepada Allah belum sampai disebut dengan hikmah. Nah, para dokter itu akan memiliki peluang yang besar menjadikan pemahamannya tentang kondisi kehidupan manusia secara fisiologis menjadi hikmah. Bagaimana jantungnya, keajaiban kegiatan jantung yang tidak pernah berhenti selama usia manusia itu akan membuat seseorang sampai pada titik yang membuatnya tertegun, kemudian tersudut, dan dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Hikmah ya. Ayat yang kedua, Allah ta'budu illallah. Dengan kitab itu kalian diajarkan untuk tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Innani lakum minhu nadhir wa basyir. Ini perkataan Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian dengan kitab itu dan juga memberikan kabar gembira dengan kitab itu. Innani lakum minhu nadhir wa basyir. Yang kedua, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian beristighfar kepada Allah, kepada Rabb kalian, kemudian kembalilah ke jalannya. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang penuh kenikmatan, yumati'kum mata'an hasanat. Mata itu apa mata? Mata itu perhiasan, kenikmatan. Ada hadis Rasulullah, ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan yang membuai. Ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah perhiasan yang membuai, yang memukau. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasannya yang memukau adalah wanita yang saleh. Nah, di sini Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Maka Allah akan memberikan kenikmatan. Mataan hasanan ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Para ulama ada yang memahami sampai orang itu meninggal, dan ada juga yang memahami sampai datangnya hari kiamat. Bayangkan kita hidup dengan jaminan kenikmatan sampai meninggal, atau hidup dalam jaminan kenikmatan sampai datangnya hari kiamat. Cukup? Belum. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah memberikan setiap kebaikan waktu dulu di dunia dilakukannya dengan kebaikan keutamaan di akhirat. Wa in tawallaw, andai kalian berpaling, enggak mau menerima, kufur,
Kata Nabi, akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Aku takut kalian ditimpa dengan siksa yang sangat pedih. Dengan siksaan yang sangat besar. Kita lihat tafsirnya. Wa amma qawluhu, firman Allah, uhkimat ayatu thumma fussilat, ayat yang dimaksud ayatnya penuh dengan hikmah pada setiap lafadznya. Mufassalatun fi maknaha, maknanya begitu detail, bahwa kamilun suratan wa makna. Kitab Al-Quran itu sempurna dalam pemahaman dia surat ataupun dalam pemahaman dia sebagai makna. Pemahaman ini hadza makna maruwiya an Mujahid. Jadi pemahaman ini berdasarkan riwayat dari Mujahid dan Imam Al-Qatadah, waqtaruhu Ibnu Jarir, yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Miladun hakimin khabir, kitab itu datang dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, ay min indillah al-hakim fi aqwalihi. Allah itu bijaksana dalam semua firman-Nya dan hukum-hukumnya, al-khabiru bi awaqibil umur, dan Allah itu maha mengetahui dengan akibat semua urusan. Ini perkataan dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menghambakan diri kecuali kepada Allah. Apa makna ibadah? Ibadah itu apa artinya, Mas? Ibadah. Ibadah itu menghambakan diri. Menghambakan diri itu maknanya menyediakan diri untuk diatur. Menyediakan diri untuk diarahkan. Apakah memungkinkan seorang hamba mengatur tuannya? Tak mungkin. Tuannya lah yang mengatur hamba. Apakah ada seorang tuan yang tidak menjamin kebutuhan hambanya? Tidak ada. Itulah alasan mengapa orang-orang yang beriman diminta untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Ini saya kemarin ngajar kitab Al-Hikam. Hikmah yang kelima itu dijelaskan. Jika Anda masih menyemangati diri untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan mengabaikan tuntutan yang harusnya dilaksanakan karena itu tuntutan Allah, apa kata Imam Athaillah? Itu tanda dari matinya basirah, mata hati kita. Ulangi ya. Jika Anda masih memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang sesungguhnya Allah sudah jamin dan mengabaikan, meninggalkan sesuatu yang Allah tuntut kita untuk melaksanakannya, itu bukti dari kematian basirah kita, mata hati kita. Ini penjelasan beliau tentang menghambakan diri. Kalau dipikir-pikir, rezeki itu sudah dijamin apa tidak dijamin? Jamin. Dan itu yang menjelaskan adalah Nabi. Dalam sebuah hadis yang terkenal, hadis Arba'in yang kedua, itu disebutkan ketika janin masih berusia 140 hari, Allah meniupkan ruh dan ditetapkan pada janin itu. Yang pertama adalah ajalnya, yang kedua rizki. Rizki itu sudah ditentukan. Dan dalam hadis yang lainnya yang berbeda disebutkan manusia itu akan meninggal kalau rezekinya sudah habis. Jatahnya sudah tidak ada.
maka matilah manusia itu karena sudah tidak ada lagi rezeki. Itu sudah dijamin. Makanya kata Imam Athaillah As-Sukandari, jika kita memaksakan diri mencari-cari apa yang sudah dijamin dan malah mengabaikan apa-apa yang dituntut atas kita untuk melaksanakan, nah itu adalah bukti dari hilangnya basirah kita. Disebutkan alla ta'budu illallah ay nazzala hadzal Qur'an al-muhkam al-mufassal li ibadatillahi wahdah la syarika. Ini kunci bagus ini. Harus diingat. Imam Ibnu Katsir mengatakan nazzala hadzal Qur'an al-muhkam al-mufassil li ibadatillah. Jadi Quran itu diturunkan dengan satu alasan. Apa itu? Ilmu ataupun cara untuk menghambakan diri kepada Allah yang esa, yang tidak ada sekutu bagi. Ulangi ya. Nazzala hadzal Qur'an al-muhkam al-mufassil li ibadatillah. Jadi alasan diturunkannya Al-Qur'an itu semata-mata sebagai panduan, sebagai ilmu tentang bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira mungkinkah orang itu, orang yang beriman khususnya, lepas dari Al-Quran? Tidak mungkin. Karena disebutkan bahwa justru alasan Al-Quran diturunkan itu sebagai panduan, sebagai arahan tentang bagaimana sebaiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan ayat yang berbeda di surat yang berbeda. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan akulah yang harus kalian sembah. Al-Anbiya ayat 25. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul dengan misi an'budullaha wajtanibut taghut, dan jauhilah segala bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala, yaitu surah An-Nahl ayat yang ke-36. Jadi para pemirsa dan juga para jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini menegaskan tentang pilar kehidupan orang-orang yang beriman. Salah satu pilarnya adalah mengimani kehidupan akhirat. Tapi timbul pertanyaan, mengimani kehidupan akhirat itu kok sulit, kenapa? Karena tidak pernah ujub. Apalagi yang kedua, nggak pernah ujub. Para ulama berpendapat justru pada kegaibannya ada kebaikan. Manusia itu sifat dasarnya adalah merasa bosan. Kita yang belum pernah naik jet yang paling mahal sekalipun, ketika satu saat Allah anugerahkan bisa naik jet itu atau beli jet itu, lama-lama ada perasaan bosan. Dulu ketika kita belum pernah tinggal di rumah yang kita idam-idamkan, maka mimpi tentang indahnya rumah itu memotivasi kita untuk mencari kekayaan, mencari pendapatan agar bisa membeli rumah. Tetapi ketika rumah idaman sudah terbeli, selesai sudah. Bayangkan rumah-rumah mewah itu yang ada di tempat-tempat perkampungan
mewah itu rumahnya mewah, tapi kadang penghuninya berapa? Kosong. Itu mereka bangun dengan mimpi dan keringat. Tetapi begitu ada, selesai sudah. Bahkan ditinggal, kosong, beli lagi, invest, beli lagi, invest. Sehingga kita bayangkan ketika kenikmatan surga itu wujud, dan ketika seseorang sudah mendapatkannya, maka motivasinya untuk mendapatkan lebih tinggi derajatnya dalam surga sudah tidak lagi bersifat membakar. Dia berhenti di situ. Sekarang ini, apa bayangan panjenengan tentang dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler yang sukses di sebuah kota metropolitan? Pasti punya bayangan dong. Saya mendoakan Allah memudahkan untuk itu semuanya. Saya berdoa semoga Allah menyegerakan kelulusan Anda semua. Tapi nanti ketika lulus menggapai posisi itu, ya mungkin selesai sudah perjuangan. Tinggal kemudian mindset-nya harus diganti. Bukan mencari ilmu, tapi lebih kepada melayani umat. Lebih dari itu, mendakwahi umat. Lebih dari itu, mengajak mereka untuk mendakwai kembali umat selain mereka. Itu efek karambolnya seperti itu. Kalau sekarang ini mungkin masih belum saatnya. Fokusnya hanya menyegerakan kelulusan. Sesudah itu harus diubah mindsetnya. Dengan posisi yang tidak semua orang dianugerahi oleh Allah, maka posisi itu digunakan untuk kebaikan. Yang berikutnya. Nah ini saya mencoba mengambil tafsir Imam At-Tabari. Selain tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Al-qawlu fi ta'wil alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Kalau Imam At-Tabari menjelaskan, "Tsumma fussilat bi an la ta'budu illallah wahdahu la syarikalah wa takhlu al-aliha wal andad." Ini yang tidak ada di dalam Imam Ibnu Katsir. Wa takhlu, kalian copot, lepaskan segala bentuk sesembahan dan juga patung-patung yang bersifat fisik. Berhala itu ada yang bersifat fisik dan ada yang bersifat non fisik. Kalau alihah, ilahun ataupun alihah itu maknanya apa? Kalau dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Ada penjelasan dalam mu'jam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa alihal ibilu, jadi anak onta itu tidak bisa lepas dari induknya. Jadi makna Tuhan itu salah satunya adalah seseorang tidak bisa melepaskan diri darinya. Seperti orang Arab mengatakan bahwa anak onta tidak bisa lepas dari induknya. Maka ketika seseorang merasa nyaman dengan sesuatu dan tidak sanggup melepaskannya, maka dalam perspektif semantik makna itu sudah bisa menjadi itu. Atau yang seseorang merasa nyaman menyandarkan diri kepadanya. Itu makna berikutnya. Nah, kata Imam At-Tabari, wa takhla'u al-aliha wal andad, lepaskan semua bentuk Tuhan dan sesembahan. Apakah semua Tuhan itu adalah, apakah setiap yang disebut Tuhan adalah Allah? Apa bedanya Tuhan dan sesembahan? Apa bedanya Tuhan dan sesembahan? Kalau dalam bahasa Arab ada dua bedanya. Ilahun wa rabbun. Bahasa Indonesia tidak punya kata yang pas untuk merepresentasikan makna Tuhan yang ilahun dan makna Tuhan yang rabbun. Tapi apa bedanya? Ma makna ilah wa ma makna rabb.
Apa arti ilah dan apa arti Rabb? Ilah yang disembah, Rabb yang mengatur. Oke, yang lainnya. Kalau ilahun itu adalah zat yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah SWT. Maka tidak boleh ada Tuhan atau sesembahan selain Allah Ta'ala. Tapi kalau Rabbun itu adalah Tuhan yang menjamin. Rabbul Alamin. Tuhan yang menjamin rezeki seseorang. Tuhan yang mengamankan kehidupan seseorang. Nah, kita dilarang menuhankan Allah tetapi meyakini rezeki datang dari selain Dia. Tak boleh itu. Termasuk syirik itu. Ada banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Orang beriman kepada Allah. Dia sembah. Dia sholat. Tetapi masih meyakini adanya pemberi rezeki, pemberi keamanan selain Allah Ta'ala. Jadi kalau ilahun itu pada zat yang harus disembah, kalau Rabbun pada apa yang dijaminkan kepada hamba. Jadi hambanya mendapatkan jaminan. Jaminan rezeki. Makanya Allah berfirman, Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah menghambakan diri. Na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Pertolongan untuk apa? Minta rezeki, minta kesehatan, minta keamanan, minta pengetahuan, minta apa saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Imam At-Tabari wa takhla'u al-aliha wal andad. Tsumma qala ta'ala dzikru li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, katakan Muhammad linnas, innani lakum indallahi nadhiru wa basyir. Sesungguhnya aku terhadap firman Allah itu memberikan peringatan kepada kalian. Yundhirukum iqabihi ala ma'asihi wa ibadatul asnam. Yang memberikan ancaman tentang siksanya kelak di akhirat jika kalian menyembah Tuhan selain Allah seperti asnam, seperti berhala ataupun neraja. Wabashir yubashirkum bil jazil, dan memberikan pahala, memberikan kabar gembira berupa pahala jika kalian taat dan ikhlas melaksanakan apa yang diperintahkan, al-ibadah wal uluhiyah. Nah, ini ada penjelasan dari Imam At-Tabari, al-ibadah wal uluhiyah lahu. Al-ibadah itu berarti beribadah kepadanya, wal uluhiyah menyembah kepada. Bapak-bapak dan peserta kajian BPKV yang dirahmati Allah, ini menjadi menarik dalam perspektif tafsir seperti ini. Itu justru dinamis. Orang beriman bisa menjadi dokter, nggak harus menjadi ustadz. Orang beriman bisa menjadi polisi, nggak harus jadi kiai. Orang beriman bisa menjadi pengusaha, pengacara, nggak harus menjadi mubalik. Tetapi profesi-profesi itu dikendalikan dengan penghambaan diri kepada Allah dan penuhanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, bapak-bapak dan mas-mas semuanya. Manusia itu punya fitrah. Salah satu fitrahnya adalah meyakini tentang adanya Tuhan. Kalau Anda lihat dalam surah 30 ayat 30, Allah jelaskan di sana. Fitrah untuk meyakini adanya Tuhan itu Allah berikan kepada manusia.
Cuma permasalahannya dalam Islam, Tuhannya itu siapa? Tuhannya itu siapa? Harus jelas yang dimaksud dengan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kadang-kadang terpukau dengan sesuatu yang sangat besar. Nah, yang sangat besar itu kadang-kadang dia yakini di situ ada unsur ketuhanan. Kadang-kadang manusia itu terpukau dengan sesuatu sangat menyeramkan. Nah, pada yang menyeramkan, dia yakini di situ ada unsur ketuhanan. Manusia kadang-kadang terpukau dengan sesuatu yang sangat indah. Nah, di situ kadang-kadang dia meyakini ada unsur-unsur ketuhanan. Maka Islam mengarahkan fitrah itu untuk memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang lain. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ketika para penghuni surga itu menikmati buah-buahan, apa kata mereka? Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabih. Apa kata penghuni surga? Loh, ini buah-buahan persis seperti waktu dulu kami di dunia. Loh, ini buah-buahan yang kami rasakan dulu seperti di dunia. Mirip, tetapi tidak harus itu buahnya. Bahwa kelak di sana ada nangka, ada durian, ada ya mungkin seperti itu. Tetapi tentu saja dia berbeda, baik secara fisik, rasa, size, kita tidak tahu semuanya. Nah, itulah yang kemudian para ulama mengatakan bahwa pada misterinya kebaikannya di situ. Orang tidak akan pernah berhenti membayangkan ataupun memimpikan. Makanya orang-orang barat mengatakan kita harus punya mimpi. Mimpi itulah yang kemudian memandu kita untuk meraih sesuatu yang benar-benar kita impikan. Jadi suatu saat saya ngajar tafsir tentang apa yang Allah firmankan di dalam surat Nuh juga sebenarnya. Itu tentang perjalanan Nabi Nuh menempuh mengarungi lautan disebabkan karena banjir itu selama 5 bulan. Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa waktu itu semua makhluk binasa. Semua manusia binasa kecuali 82 orang yang ikut bersama kapalnya Nabi Nuh. Binatang semuanya musnah, tenggelam oleh banjir. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa jarak antara bagian bumi yang tertinggi dengan permukaan air banjir itu disebutkan 25 km. Jarak antara bumi tertinggi sampai kepada permukaan air itu adalah 25 km. Tidak ada yang selamat makhluk hidup dalam ketinggian ini. Semua musnah. Dan kita ini adalah turunan dari 82 orang yang ada di dalam kapal itu. Binatang-binatang turunan dari 2 laki perempuan, jantan betina, sepasang yang ikut di dalam kapal itu. Mereka berlayar sampai 5 bulan. Kalau Al-Quran mengatakan wastawat alal judi. Itu kapal itu berlabuh di sebuah bukit namanya Al-Judi. Kalau Anda search di Google bukit Al-Judi itu di mana? Ada mengatakan di India, ada mengatakan di Jordan, Al-Judi. Mereka berlayar selama 5 bulan. 150 hari disebutkan. Ada jamaah yang bertanya begini. Ustadz, mereka berlayar sampai 5 bulan. Apa bekal mereka? Apakah zaman itu sudah ada sosis ataupun nugget, Ustadz? Nugget.
Saya tertawa dan saya tidak menjawab. Mohon maaf, saya tidak punya referensi menjawab jawaban itu. Tetapi Anda membayangkan, berfantasi tentang ayat-ayat Quran itu baik sekali. Baik sekali. Meskipun tidak pernah menemukan jawabannya. Di dalam banyak hadis, dalam riwayat disebutkan, ketika kapal Bahtera itu tertambat di sebuah bukit yang namanya Al-Judi, itu Nabi Nuh memerintahkan seekor burung. Namanya burung dara. Kalau orang Surabaya mengatakan burung merpati ya. Nabi Nuh kirim keluar kapal. Apa perintah Nabi Nuh kepada burung ini? Kamu keluar, cari sesuatu, bawa pulang ke rumah, bawa pulang ke kapal sini. Nanti akan kita lihat apakah ada daratan yang bisa kita darati. Terus burung merpati ini membawa dua hal. Yang pertama, dia bawa setangkai gandum. Kemudian yang kedua, kakinya itu belepotan dengan lumpur. Kemudian sampai kepada kapal dan Nabi Nuh mengatakan, oh terima kasih, berarti kalau kamu bawa setangkai gandum, berarti ada kehidupan di sana. Tetapi karena kamu bawa lumpur di kakimu, berarti belum bisa ada kehidupan. Kita kalau turun, bisa jadi masuk tenggelam ke dalam lumpur. Belum saatnya turun. Ditunggu beberapa bulan, kemudian beliau kirim lagi burung merpati. Kemudian dia balik. Apa yang dia bawa? Setangkai gandum di paruhnya dan suket. Apa suket itu dalam bahasa Indonesia? Rumput di kakinya. Kalau ada setangkai gandum berarti ada kehidupan. Ada rumput berarti sudah ada tanah yang kuat untuk diinjak. Nah, disimpulkan kehidupan sudah memungkinkan, mendarat sudah dimungkinkan karena dia bawa rumput. Itu cerita dalam hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan kisah Nabi Nuh seperti itu. Ada orang bertanya, pinter sekali burungnya, kok nggak seperti burung sekarang? Saya bilang, itu karena para nabi diberi kemampuan untuk komunikasi dengan binatang-binatang itu. Maka saya bilang, ketika kita berpikir tentang keindahan kisah-kisah dalam Al-Quran, memfantasikannya, kemudian membayangkannya, baik sekali. Karena Al-Quran memang dimaksud untuk difahami dengan membayangkan kisahnya. Al-Quran disebut sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling baik. Ada juga yang bertanya begini, itu kan kalau dalam hadis itu disebutkan bahtera kapal itu diriwayatkan panjangnya 1000 meter. Berarti berapa? 1 kilo. Dan lebarnya ada riwayat mengatakan 400 meter, ada mengatakan 600 meter. Besar sekali kan? Ada 3 dek. Dek yang paling bawah itu untuk binatang-binatang reptil. Dek yang kedua untuk mamalia. Dek yang ketiga untuk bangsa burung. Ada yang bertanya, Ustadz, itu waktu 5 bulan perjalanan di atas laut, itu singa, macan, harimau bukannya ngegigit kijang-kijang sama zebra buat makan. Nanti gimana kalau pada mati semuanya? Pas sampai ke Bukit Judi, habis semuanya. Kecuali tersisa binatang-binatang yang karnivora. Saya katakan, bagus sekali kita membayangkan kisah-kisah itu ya, indah sekali ya. Tapi jawabannya tidak susah bagi Allah untuk mengendalikan binatang-binatang itu. Tentu saja ada cara tersendiri yang Allah lakukan untuk mengkondisikan binatang-binatang itu. Ya, Nabi Nuh juga komunikasi karena Nabi Nuh juga memerintahkan burung merpati untuk mencari peluang adanya kehidupan. Kita lanjutkan. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ini Al-Qur'an
membedakan antara istighfar dengan taubat. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ila. Apa beda istighfar dengan taubat? Ini perintahnya dua. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma, kemudian tubu ilaihi yumati'kum mataan hasanah ila ajalin musamma. Istighfar itu meminta ampun kepada Allah atas dosa dan khilaf yang kita lakukan. Kalau tobat kembali ke jalan Allah, ke jalan yang lurus. Mengapa harus dua sisi? Seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Banyak orang beristighfar, tapi banyak yang tidak mau balik ke jalan yang lurus. Banyak orang beristighfar, tapi banyak yang tidak mau kembali ke jalan yang lurus. Allah berjanji, kalau mau berbanyak istighfar, kemudian taubat kepada Allah, yumati'kum mataan hasanah. Allah berikan kenikmatan hidup. Jadi kita bayangkan, mata itu adalah perhiasan yang memukau. Mata itu adalah perhiasan yang membuai. Berarti kehidupan di dunia itu memang benar-benar membuat orang lain terbuai, terpukau. Hidup di dunia memukau orang lain. Kemudian wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah berikan keutamaan berupa balasan. Dari apa? Amal soleh kebaikan yang dulu dilakukan di dunia. Makanya saya bilang orang-orang beriman itu hebat. Mereka adalah termasuk makhluk langka dalam makna positif. Mereka masih hidup di dunia, mati aja belum. Tapi meyakini kehidupan sudah kematian, dan keyakinannya itu mempengaruhi kualitas kehidupan mereka. Anda akan temukan ini di mana saja. Saya punya kajian rutin itu orang-orang bule. Orang-orang bule. Itu dulu mereka begitu rasional dengan kebiasaan mereka, dengan kultur mereka. Tapi ketika beriman itu, imannya kepada yang gaib itu luar biasa. Surga, ampunan. Itu luar biasa. Makanya saya menemukan pelajaran bahwa Al-Quran itu kompatibel untuk otak siapapun. Apakah dia orang bule, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Cina. Yang diperlukan adalah kejujuran di dalam memahaminya. Anda, saya pikir, paham dan tahu orang-orang Barat kalau sudah menyatakan beriman, convert kepada Islam, sudah dia akan menunjukkan kepada kita loyalitas dan ketaatan yang luar biasa. Artinya, akal manusia secara fakultatif itu memiliki kemampuan untuk menerima dan untuk memahami apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabi sebagai wahyu. Jadi cukup otak manusia itu memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Fa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Kalau kalian berpaling dari enggak mau beriman kepada Allah, enggak mau menghambakan diri kepada Allah, enggak mau istighfar, enggak mau tobat, apa kata Nabi? Aku takut kalian nanti akan ditimpa, disiksa ada hati. Nah, ada yang tertinggal. Ayat sesudah ini Allah berfirman, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah kalian semuanya kembali. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Beriman kembali apa enggak? Tetap kembali. Beriman dan bertakwa kembali. Ragu-ragu kembali. Mengkufuri kembali kepada Allah. Memerangi, memusuhi kembali kepada Allah. Jadi gini, Mas Dokter, saya perlu jelaskan pada Anda semua. Bersyukurlah dengan semua kenikmatan. Duduk itu kenikmatan. Akan tiba masanya satu saat
Anda nggak bisa duduk. Bisa membaca dengan baik, itu kenikmatan. Akan tiba masanya, Anda tidak akan bisa membaca dengan baik. Bisa mendengarkan suara seseorang dari jauh, itu kenikmatan. Ada saatnya akan tiba, mendengar itu akan tidak bisa. Apakah nunggu tua? Enggak. Enggak nunggu tua. Masa itu pasti akan datang. Makanya bisa duduk bersama ngaji seperti ini, langsung berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan ini sebagai amal soleh, memberikan timbangan amal soleh saya. Ya Allah cabutlah keraguan dari hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah jangan kau guncang hati kami, sudah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami rahmat kasihan dari sisi engkau. Jadi memang keimanan itu semata-mata adalah bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Ini jam berapa berhenti saya? Ini jam 16.38. Apakah kita lanjutkan dengan dialog? Sedikit lagi mungkin. Sampai jam. Sedikit lagi mungkin. Ustaz. Oke, nanti mohon dikabari. Siap. Nah, ini firman Allah yang berbunyi, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian taubat kepadanya, maka Allah pasti akan berikan kenikmatan hidup di dunia sampai ajal yang ditentukan. Apa kata Imam bin Nadir? Wa amurukum bil istighfar minadz dzunub as-salifah wa taubah minha ila Allah azza wa jalla. Beristighfarlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kalian lakukan di masa yang lalu. Wa taubah, taubat kepadanya, kepada Allah ila Allah azza wa jalla fi mastastaqbilun. Wa antastamiru ala dzalik yumatikum matan hasan. Kalau kalian terus melakukan itu tanpa putus-putusnya, tastamiru, melanjutkan itu semuanya, Allah akan berikan pada kalian kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dunia. Dr. Azizi, assalamualaikum. Bagaimana putranya Pak Dokter? Pemulihan, alhamdulillah. Semoga Allah segera sembuhkan. Kalau ada kesulitan Allah sederhanakan. Kalau ada yang memberatkan Allah ringankan. Semoga segera kembali kepada pelukan nama dan kapan. Itu disebutkan yumatikum matan hasanan ay fid dunya. Sedangkan ajli musamma wa yu'ti kulli fadlah ay fid dar akhirah. Di dunia dapat kenikmatan hidup, di akhirat dapat kenikmatan hidup. Bayangkan, ini yang membuat orang-orang beriman itu istimewa. Berat terasa ringan, jauh terasa sedang, sulit terasa mudah, tidak mungkin terasa memungkinkan. Ini penjelasan dari Imam Qatadah yang nukil di dalam ayat ini. Makanya pada Mas Dokter dan semua peserta kajian-kajian selalu ingatkan diri untuk tetap meyakini iman ini. Inilah yang membuat Allah mudahkan hidup kita. Allah berfirman, yumatikum matan hasanah. Allah kalau sudah berjanji tidak mungkin mengingkari. Maha suci Allah dari mengingkari janji. Apa ayat yang menjadi dalil dari Allah tidak mengingkari janji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Kemudian ikhwafillah rahmatullah, ini berkata Imam Ibnu Jarir. Hadithu anil Musayyab bin Syarikin an Abi Bakar an Sa'id bin Jubair an Ibnu Mas'ud fi qawlihi yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Disebutkan man amila sayyi'atan kutibat ali sayyi'atan, barang siapa
yang melakukan kejahatan, maka dituliskan untuknya sebuah kejahatan. Wa man amila hasanatan kutibat lahu asyru hasanat. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan. Fa in uqiba bis-sayyi'ati allati kana amilaha fid dunya baqiyat lahu asyru hasanat. Ketika seseorang sudah diberi hukuman di dunia karena kesalahan-kesalahannya, maka Allah berikan kepadanya 10 kebaikan. Wa in lam yu'aqib bima fid dunya ukhidha minal hasanati asyar. Tetapi ketika belum diikop, belum dibalasi kejahatannya, maka diambil darinya 10 kebaikan. Wahidatun baqiyat lahu tis'ah. Diambil, maaf. Jadi ketika seseorang melakukan kejahatan, kemudian belum dibalasi kejahatannya, Allah ambil 10 kebaikan, Allah ambil 1 dari 10 kebaikan. Wa baqiyat lahu tis'ah hasanah. Sampai dia masih memiliki 9 kebaikan. Ini luar biasa ini. Ini Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini dari riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi gini, ketika orang-orang yang beriman itu berniat melakukan kebaikan, itu Allah sudah berikan 10 kebaikan. Ketika orang beriman berniat melakukan satu kebaikan, Allah sudah memberikan 10 kebaikan. Ketika orang beriman berniat melakukan sayyi'ah, keburukan, maka Allah hanya tulis 1 dosa keburukan. Dan nanti ketika dia melakukan kebaikan, Allah hanya ambil 1 kebaikan itu dan tersisa masih 9 kebaikan. Harusnya orang-orang beriman itu surplus dengan pahala. Nggak ada alasan tidak surplus. Ini hadis ini menjelaskan tentang hitung-hitungan manusia. Karena manusia itu sifatnya kompensatif. Ya, kalau anak-anak zaman now mengatakan matre lah. Ya, memang manusia nggak ada yang nggak matre kan. Tetapi Allah fasilitasi sifat matre manusia. Baru berniat melakukan kebaikan, Allah berikan kepada mereka 10 kebaikan. Siapa yang nggak suka dengan itu? Tetapi anehnya banyak juga manusia yang tidak tertarik untuk melakukan kebaikan. Makanya biarkan itu menjadi sebuah misteri, nggak nampak, biarkan dia menjadi sebuah gaib. Kalau nampak malah tidak membuatnya termotivasi untuk melakukan kebaikan. Contohnya gini, contoh mudahnya. Orang kalau sakit itu mimpinya apa? Orang kalau sakit harapan maksimalnya apa? Sembuh. Orang kalau udah sembuh itu pikirnya macam-macam. Untuk kalau sembuh melakukan ini. Dan pertanyaannya, justru ketika orang itu sehat, malah banyak yang lalai. Jadi biarkan kesehatan itu tetap menjadi sesuatu yang gaib. Karena kadang-kadang kalau tercapai, malah orang tidak lagi menjaganya. Dulu, saat kita nggak begitu bugar, pengen bugar banget. Programnya ditulis rapi dan detail. Pas tercapai targetnya, sudah mulai lalai. Tidak lagi berhati-hati, seberhati-hati ketika dia belum selesai. Salah cukup? Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ya paparan kajiannya ini cukup menarik dan ya mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa dari yang mengikuti online maupun yang offline dari Mbak Mas kalian yang ingin bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, saya ingin bertanya tentang yang awal-awal tadi Ustadz yang dikatakan jaba kolak makhluk yang paling Menakjubkan menakjubkan, kata dari Rasulullah sisi itu. keimanan. Dari sisi keimanannya adalah kaum yang tidak bertemu namun beriman. Jadi maksudnya itu seperti apa Ustadz? Kalau misalnya kita kan istilahnya kaum muslimin, eh, kita memang tidak bertemu secara langsung, tapi secara kita di Indonesia lahir secara orang tua sudah Muslim, misalnya seperti itu, Ustaz. Dan kebanyakan kita dari lahir sudah Muslim. Jadi apakah ada keistimewaan juga atau ada yang lebih istimewa lagi kayak orang kalau misalnya lahirnya itu di daerah eh, minoritas Muslimnya, namun dia bisa berhasil mengenal Islam dan dia bermualaf, dan itu lebih ini lagi. Ada perbedaan atau bagaimana Ustaz? Ini harusnya saya buka lagi. Ini dalam hadis ini yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan tentang mereka beriman kepada yang gaib. Jadi Imam Ibnu Katsir mencoba menjelaskan yang dimaksud dengan iman kepada yang gaib. Salah satunya adalah tentang hadis Nabi ini. Yaitu ada sekelompok manusia yang disebut sebagai makhluk yang menakjubkan. Mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi mereka mengimani Nabi. Mereka tidak pernah berperang bersama Nabi, tetapi mereka berjuang tanpa Nabi. Mereka nggak berdakwah bersama Nabi, tetapi mereka juga sekarang berdakwah bersama teman-temannya aja, bukan teman. Itu yang disebut dengan kata Nabi, ayul khalqi ajabu ilaikum iman. Nah, ketika itu dihubungkan dengan pertanyaannya, kita terlahir sebagai Muslim. Tentu saja kita masuk dalam hadis ini. Kita nggak pernah bertemu kepada Nabi, tapi kita menjadi seorang Muslim. Jadi logikanya, orang kalau nggak bertemu seseorang, ya sulit untuk percaya kepada orang itu yang kita nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita berjuang apa yang diperjuangkan Nabi. Kita nggak pernah bertutur kata bersama Nabi, tapi wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita bawa dalam bentuk mushaf kecil, handphone, kita baca, kita dalami. Nah, bagaimana kalau kita terlahir sebagai Muslim, kakak, ayah, kakek, buyut Muslim semuanya masuk dalam hadis ini. Kita nggak pernah ketemu dengan beliau, tetapi kita mengimani beliau dan kita menjalankan apa yang diajarkan di dalam risalah itu. Bagaimana pula kalau lahir dari orang non-Muslim beriman, itu jauh lebih istimewa. Jauh lebih istimewa. Cukup ada alasan untuk tidak beriman, tapi memilih beriman. Itulah sebabnya maka Nabi mengatakan, A'jabu ilaikum iman. Kata Nabi, A'jabal khalqi ilayya imanan, makhluk yang paling menakjubkan untukku dari sisi keimanan. Dan insya Allah kita masuk semua. Kita beriman kepada yang Rasul ajarkan, kita menjalankan apa yang beliau ajarkan, kita memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan, dan kita mendakwahkan apa yang beliau dakwahkan. Kalau kata orang-orang yang selalu mengandalkan akalnya, aneh-aneh, kamu nggak pernah kenal, ngomong sok kenal. Kamu nggak pernah ketemu, melaksanakan perintahnya. Harusnya kalau kamu nggak pernah ketemu, ngapain ngomongin dia, ngapain melakukan apa yang diperintahkan. Nah itu maka kemudian Nabi mengatakan, A'jabul khalqi ilayya iman. Jadi pertanyaannya, gimana kita lahir dalam kondisi Muslim itu masuk dalam hadis ini, kita nggak pernah ketemu. Apalagi terlahir sebagai non-Muslim, kemudian convert ke dalam Islam. Oh, itu jauh lebih istimewa lagi. Insya Allah begitu.
Kelihatannya mau cross ini. Seperti ini, Ustaz. Kalau misalnya ada seorang nanya nih Ustaz, dia berpandangan lain lah dari kita Ustaz. Maksudnya Eh, bukan itu apa? ada yang ateis lah, itu. Ya, istilahnya dia ngomong seperti ini. Ya kamu kan punya privilege. Istilahnya lahir dari, kalau bahasa zaman sekarang kan privilege Ustaz. Lahir dari keluarga udah muslim, udah ini ya wajar kamu akan jadi muslim nantinya. Nah, itu bagaimana kalau kita menjawab Ustaz? Mungkin nanti setelah misalnya kita dilahirkan dari keluarga yang non muslim, apakah kita akan tetap muslim nanti ke depannya Ustaz? Itu kan kayak dari hadis kan kita memang dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita menjawab pertanyaan seperti itu bagaimana Ustaz? Kalau kita ditanya oleh seorang yang tidak beriman atau orang ateis seperti itu, ya orang lahir dalam keadaan Islam, nikah Islam jadi Muslim itu wajar kata dia kan. Nah, lahir dalam kondisi Nasrani yang jadi wajar. Jadi kewajaran yang dia maksud itu adalah kewajaran dalam berpikir. Orang Muslim lahir dari bapak Muslim ya wajar. Orang Nasrani lahir dari bapak ibu Nasrani ya wajar. Orang Buddha lahir karena bapak Buddha ya wajar. Hindu karena orang tuanya Hindu ya wajar. Wajar yang dimaksud adalah wajar karena manusia tumbuh bersama dengan lingkungannya. Tidak ada masalah kewajaran itu. Nah, ketika dia beriman kepada Allah, justru ketika orang tuanya non-muslim apapun agamanya, itu jauh lebih istimewa. Meskipun itu tidak wajar. Ketidakwajarannya adalah membantah cara berpikirnya yang logis bahwa harusnya logisnya adalah orang Nasrani itu beragama Nasrani karena orang tuanya, kakeknya, dulunya Nasrani. Wajar, wajar. Logisnya logis. Orang Buddha, orang-orang Bali, ya karena mereka orang Hindu Bali atas-atasnya, ya wajar. Logis. Nah, yang tidak wajar adalah mereka bukan orang Muslim tetapi beriman justru karena keislaman yang dulu tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Ya nggak apa-apa bahwa orang Nasrani ini pertanyaannya kan di Indonesia. Sekarang kalau kita coba pindahkan pertanyaannya di Italia, kamu kan wajar privilege karena kamu orang Katolik ya, karena orang Italia Katolik ya, dari Katolik wajar kan. Nah, kalau kamu di Katolik kemudian jadi Muslim, ya nggak wajar kan? Harusnya Katolik, tapi malah dia menjadi Muslim. Kalau kita geser ke India, harusnya kamu Hindu, orang di India pada orang Hindu. Jadi privilege kamu jadi orang beragama Hindu karena orang-orang ke atasmu adalah orang Hindu. Malah kalau jadi Muslim malah nggak wajar. Nggak wajar dalam pindangan cara berpikir seperti itu. Tetapi itu kebaikan. Jadi sesuatu yang tidak wajar belum tentu tidak. Dalam contoh khususnya kasus ini. Kan nggak menyalahi logika itu. Orang Muslim lahir dari keluarga Muslim. Logis kan? Orang Nasrani begitu, orang Hindu begitu, orang Buddha begitu. Ya nggak apa-apa. Nah kalau kemudian mereka beriman, ya itu menyalahi kewajaran. Bukan berarti tidak logis. Itu menyalahi kewajaran berpikir saya. Tapi kan nggak apa-apa. Boleh. Bila-bila mau pers lagi, silakan dilanjutkan. Cukup. Terima kasih kepada Dr. Akil atas pertanyaan ini. Mungkin ada pertanyaan lain? Tapi lebih dari itu Dr. Akil, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam banyak channel di YouTube orang-orang barat yang bertato itu cerita, saya dulu pembenci Islam. Saya muak dengan Islam. Ya wajar karena mereka hidup dalam kesan yang begitu. Tapi ketika mendalam Islam, mereka berpindah. Keluarganya banyak yang mengusirnya. Keluarganya banyak yang membuangnya. Mereka lebih memilih diusir
lebih memilih dibuang. Itu menentang kewajaran, tetapi tetap dalam batas logika yang bisa diterima. Ini kira-kira ya. Mohon maaf kalau kayaknya pengen masih mau bertanya. Mungkin mungkin ada lagi yang ingin saya Dengan menit, kayaknya Dr. Arif ini. Nah, kan? Izin Bang Ustaz. Eh, mungkin di sini kalau Arif lihat ada dua sisi, di mana untuk yang hal gaib ini orang yang rasional dan orang yang hanya percaya saja. Jadi orang yang rasional malah tidak mempercaya, tidak mengimani tentang hal yang gaib, dan di mana orang yang hanya percaya saja tanpa ada orang yang tidak akalnya tidak sebagus itu, dia hanya tipikal yang percaya saja, atau kayak budaya aja ikut saja gitu. Nah, di lain sisi kita sesuai dengan hadis Nabi yang juga berdasarkan tuntunan para para sahabat, itu kita harus menundukkan akal terhadap eh, iman kita. Ya. Ya, tetap hadis dan tetap Quran dan hadis. Nah, di sana bagaimana kita mendudukkan yang benar antara eh, hal yang rasional dengan hal yang kita imani yang sebaik. Jadi kalau misalnya di sini anak pikir kalau salah satunya tinggi sebelah akan mengganggu keseimbangan yang ada. Nah, Jadi yang sewajarnya dan seahasanya sebagaimana Ustaz. oke. Itu jangan. Itu mengacu kepada hadis Nabi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Pikirkanlah apa-apa yang jadi ciptaan Allah. Jangan berpikir siapa penciptanya. Nah, sekarang gini. Ini yang dikatakan Dr. Arif, ya ada benarnya. Tapi definisi gaib. Gaib itu disebut gaib sampai ada sesuatu yang membuatnya nyata. Saat tiba saatnya sesuatu yang nyata itu ada, maka dia tidak lagi menjadi gaib. Dulu informasi tentang makhluk aneh yang ada di lautan dalam kedalaman di atas 500 meter mungkin gaib. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan kayak apa. Tetapi ketika ada kamera yang bisa diturunkan dan memotret semuanya, yang tadinya gaib menjadi nyata. Makhluknya kelihatan, bentuknya kelihatan, size-nya kelihatan. Tidak lagi menjadi gaib. Dulu, waktu belum ada streaming, Mekah, Ka'bah, Madinah itu gaib. Nah, ketika ada streaming, tidak lagi menjadi gaib. Jadi apa yang kita lihat, ya itulah real time namanya orang sekarang. Tetapi untuk kehidupan gaib yang ditanyakan Dr. Arif, itu tidak bisa diselesaikan dengan alat-alat di dunia. Jadi meskipun Anda masukkan kamera di alam kubur, itu nggak akan menyingkap tabir kegaibannya karena alamnya berbeda. Kalau lautan tadi, alamnya beda, cuma alamnya berbeda, bukan alamnya, tempatnya yang berbeda, tapi alamnya yang sama. Kalau Mekah Madinah dulu gaib karena nggak ada streaming, ya alamnya sama tapi tempatnya yang berbeda. Tapi kalau kita masukkan kamera ke dalam untuk melihat para malaikat yang datang itu, terus melihat gimana disiksanya, mungkin nggak akan bisa, tapi itu disebabkan karena apa? Karena alamnya yang berbeda. Sementara kamera itu bersifat nyata, yang dia tangkap adalah sesuatu yang bersifat nyata. Belum ada kamera yang menyingkap dan menembus tabir kegaiban. Sehingga kemudian batas-batas kapan kita harus menggunakan akal dan kapan harus berhenti, itu ada ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya menjadi terfikirkan. Sudah selesai. Nah, kalau bersifat nyata seperti jantung yang dipelajari,
baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi ketika sudah tidak lagi bisa, berhenti di situ dan sujud Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Ada enggak kasus-kasus kasus-kasus TKP yang belum terpecahkan? Barangkali ada. Tapi satu saat ketika tiba saatnya hal yang gaib ini terselesaikan, maka dokter-dokter nggak lagi kesulitan. Dulu ketika belum ditemukan rongsen, susah orang melihat apa yang ada di dalam. Gaib kan? Ketika sekarang ada rongsen, nah, itu kelihatan. Makanya kata Nabi, yang gaib itu termasuk janin yang ada di dalam kandungan itu, laki apa perempuan itu gaib. Tetapi itu sudah bisa diperkirakan, diprediksikan dengan teknologi. Meskipun kadang-kadang meleset, kadang-kadang pertanyaannya kapan harus berhenti? Ketika kita tidak mampu lagi. Yang kedua, kalau kita paksakan malah membuat kita diri lagi, berhenti. Itu indikasinya. Sinyalnya. Kok aneh ya ini? Mestinya Allah nggak begini dong. Harusnya Allah itu nggak begini. Umpamanya, ketika mulai ragu itu bisikan-bisikan syaitan. Berhenti di situ. Semakin diteruskan keraguan, semakin menguat keraguan. Semakin mau keraguan, semakin goncang. Semakin goncang, semakin siap untuk meninggal. Ya. Itu baik-baik. Makanya kajian-kajian seperti ini penting, harus membahas masalah-masalah yang seperti ini, masalah-masalah gaib. Tetapi kita coba untuk mengurainya dengan penjelasan yang kita bisa, yang kita mampu. Yang nggak mampu, ya sudah, kemampuan kita hanya dalam batas-batas seperti ini. Bukan berarti kita dilarang berpikir, enggak. Nabi mengatakan ad-dinu aqlun. Agama itu adalah akal. La dina liman la aqlala. Tidak ada agama bagi yang tidak berpikir. Loh, kita ini duduk di sini justru karena kita berpikir bahwa ini kegiatan penting. Ada rasionalitas yang bisa kita yakinkan dalam. Justru ini karena kita berpikir. Kalau nggak berpikir, ya nggak akan apa sih pentingnya gitu-gitu. Tutup ya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabnya dari Dr. Rauf dan Ustadz. Mungkin dicukupkan ya. Cukup. Cukup. Waktunya sudah habis. 1 jam. Ya, alhamdulillah mengingat waktunya sudah habis, sudah mendekati waktu maghrib, maka kita cukupkan kajian Islam pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir, saudara Mbak Mas yang hadir di sini dan di online di Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.